Kikuk di darat namun sangat lincah di udara. Blue-footed boobies atau burung angsa batu berkaki biru, Sula nebuxi, adalah burung laut yang dikenali dari ciri khas kakinya yang berwarna biru cerah. Diklik saja dan temukan fakta menarik lainnya. Burung-burung ini bisa menjadi makhluk yang menawan, secara kolektif menyelam dari berbagai ketinggian menuju kumpulan ikan di bawah permukaan. Blue-footed boobies, burung bubis berkaki biru atau burung angsa batu berkaki biru, Sula nebuxi, adalah burung laut asli daerah subtropis dan tropis dari Samudra Pasifik. Mereka adalah salah satu dari 6 spesies dari genus Sula, dikenal sebagai angsa batu. Mereka mudah dikenali karena kakinya yang berwarna biru mencolok, yang merupakan sifat seksual yang dipilih. Jantan menampilkan kaki mereka dalam ritual kawin yang rumit, dengan mengangkat mereka naik dan turun sambil mondar-mandir di hadapan betina. Betina sedikit lebih besar dari jantan, panjangnya mencapai 90 cm, dengan lebar sayap hingga 15 meter. Burung bubis berkaki biru dideskripsikan pertama kali oleh naturalis asal Prancis Alphonse Milne Edwards pada tahun 1882 dengan nama Latin Sula nebuxi. Nama spesiesnya dipilih untuk menghargai jasa naturalis Adolphe Simon Nebu. Kerabat terdekatnya adalah angsa batu Peru, Sula variegata. Ada kemungkinan bahwa dua spesies ini berpisah dari satu sama lain baru-baru ini karena mereka memiliki karakteristik ekologis dan biologis yang sama. Genus Sula atau angsa batu dalam bahasa Inggris disebut booby, berasal dari kata Spanyol bobo yang artinya bodoh atau badut, karena mereka seperti burung laut yang lain, kikuk di darat. Mereka juga dianggap sebagai makhluk yang bodoh karena tidak takut dengan manusia. Burung bubis berkaki biru rata-rata berukuran 81 cm dan berat 15 kg, dengan betina yang sedikit lebih besar daripada jantan. Sayapnya panjang, runcing dan berwarna coklat. Leher dan kepalanya coklat muda dengan garis-garis putih, sedangkan perut dan bagian bawah memiliki bulu putih bersih. Matanya berwarna kuning yang khas, dengan jantan iris yang lebih kuning dibanding betina. Anaknya memiliki paruh dan kaki yang hitam, dan mereka dibalut bulu putih yang lembut. Karena burung bubis berkaki biru memangsa ikan dengan menyelam cepat ke dalam air, lubang hidungnya ditutup secara permanen, dan mereka harus bernapas melalui sudut mulutnya. Karakteristik utama mereka adalah kaki berwarna biru, dari biru kehijauan pucat sampai aquamarine. Kaki mereka yang unik memainkan peran kunci dalam ritual menarik pasangan dan berkembang biak, di mana pejantan menampilkan kakinya untuk menarik pasangan selama musim kawin. Subspesies yang berkembang biak di Kepulauan Galapagos ini berukuran lebih besar dari subspesies yang dicalonkan dan memiliki bulu yang lebih terang, terutama di sekitar leher dan kepala. Karakteristiknya yang paling menonjol adalah kakinya yang berwarna biru, yang warnanya bervariasi dari pirus pucat hingga biru laut tua. Burung jantan dan burung yang lebih muda memiliki kaki yang lebih ringan dibandingkan betina. Burung bubis berkaki biru tersebar di antara timur Samudra Pasifik, dari California ke Kepulauan Galapagos sampai ke Peru. Mereka adalah burung laut sejati. Mereka hanya datang ke darat untuk berkembang biak dan merawat anaknya, yang mana mereka lakukan di sepanjang pantai berbatu Pasifik Timur. Betina mulai berkembang biak saat mereka berusia 1-6 tahun, sedangkan laki-laki mulai berkembang biak saat mereka berusia 2-6 tahun.
Mereka memiliki penyebaran biologis yang sangat terbatas, yang berarti pasangan muda tidak bergerak jauh dari sarang mereka yang asli untuk reproduksi pertama yang mengarah ke ratusan angsa di koloni yang padat. Manfaat dari penyebaran yang terbatas adalah dengan tinggal dekat dengan orang tua mereka bersarang, burung bubis berkaki biru memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan sarang yang berkualitas. Karena orang tua mereka telah merawat mereka di sarang tersebut sampai mereka siap bereproduksi, tentu saja sarang itu sangat efektif dengan tidak adanya masalah predasi dan parasitisme atau sesuai untuk dijadikan tempat lepas landas dan mendarat. Burung bubis berkaki biru aktif pada siang hari dan di luar musim kawin menghabiskan seluruh waktunya di dalam air. Mereka berburu dengan cara menyelam ke laut untuk mencari mangsa, terkadang dari ketinggian, dan juga bisa berenang di bawah air untuk mengejar mangsanya. Burung bubis berkaki biru mempunyai pola makan karnivora, piscivora. Mereka adalah pemakan ikan khusus, memakan ikan-ikan kecil seperti sarden, ikan teri, makarel, dan ikan terbang. Mereka juga akan mengambil cumi dan jeroan. Mereka bisa berburu sendiri-sendiri, berpasangan, atau dalam kelompok yang lebih besar. Bubis melakukan perjalanan dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 12 anggota ke daerah perairan dengan kumpulan besar ikan kecil. Ketika burung yang memimpin melihat kawanan ikan di dalam air, ia memberi isyarat kepada anggota kelompok lainnya. Dan mereka semua menyelam secara serempak, mengarahkan tubuh mereka ke bawah seperti anak panah. Mangsanya biasanya dimakan saat burung masih berada di bawah air. Individu lebih suka makan sendiri daripada bersama kelompok berburu, biasanya di pagi atau sore hari. Jantan dan betina menangkap ikan secara berbeda. Jantan lebih kecil dan memiliki ekor yang lebih besar secara proporsional, yang memungkinkan pejantan menangkap ikan di perairan dangkal dan perairan dalam. Sedangkan betina lebih besar dan dapat membawa lebih banyak makanan. Burung bubis berkaki biru berkomunikasi satu sama lain melalui geraman dan siulan yang menusuk dan memiliki banyak suku kata. Baik jantan maupun betina bisa membedakan panggilan pasangannya dengan burung lain. Pejantan mungkin mengangkat kepala dan bersiul pada betina yang lewat dan terbang. Pertunjukan ritual mereka juga merupakan bentuk komunikasi. Bubis berkaki biru bersifat monogami dan berpasangan. Mereka adalah peternak oportunistik dan memiliki ritual pacaran yang sangat menarik, termasuk sang jantan memamerkan kaki birunya dan menari untuk mengesankan sang betina. Pejantan memulai dengan menunjukkan kakinya mondar-mandir di depan betina. Kemudian, ia menyajikan bahan sarang dan mengakhiri ritual kawin dengan penampilan terakhir kakinya. Tarian ini juga mencakup menunjuk ke langit, yang melibatkan pejantan yang mengarahkan kepala dan paruhnya ke langit, sambil menjaga sayap dan ekor tetap terangkat. Burung bubis berkaki biru bersarang dalam koloni. Berbeda dengan burung lainnya, burung bubis tidak membangun sarang konvensional yang terbuat dari kayu dan rumput. Sebaliknya, sarang mereka berupa lubang dangkal di tanah. Induk tidak meninggalkan sarangnya untuk buang air besar, sehingga sarang memiliki lingkaran kotoran berwarna putih di sekelilingnya. Betina bertelur 2 atau 3 butir, dan kedua induknya bergiliran mengerami telurnya, sedangkan burung yang tidak duduk terus mengawasi. Masa inkubasinya 41 sampai 45 hari, dan biasanya hanya 1 atau 2 ekor anak yang menetas. Pejantan menyediakan makanan untuk anak-anaknya di awal kehidupan mereka karena keahlian menyelamnya. Betina mengambil alih ketika permintaan lebih tinggi. Anak burung bubis memakan ikan yang dimuntahkan di mulut ikan dewasa. Jika induk tidak memiliki cukup makanan,
untuk semua anak-anaknya, ia hanya akan memberi makan anak yang terbesar, memastikan bahwa setidaknya satu anak akan bertahan hidup. Burung bubis berkaki biru meletakkan 1-3 butir telur dalam satu sarang, meskipun sarang hanya bisa berisi 2 butir telur. Telur diletakkan dengan jarak 5 hari. Setelah telur pertama diletakkan, maka segera diirami, yang mengakibatkan perbedaan waktu penetasan. Anak pertama menetas beberapa hari sebelum anak yang lain. Penetasan ini mempunyai berbagai tujuan. Pertama, dengan membuat jarak antar penetasan perawatan menjadi lebih mudah. Selain itu, kesempatan hilangnya anak karena predator berkurang, karena betina dapat bertelur lagi dalam beberapa hari. Burung bubis berkaki biru yang muda melakukan siblisida fakultatif, membunuh saudaranya tergantung kondisi lingkungan. Berbeda dengan siblisida obligat di mana saudaranya pasti akan terbunuh. Anak pertama yang menetas lebih dulu akan membunuh anak berikutnya yang lebih muda jika ada kekurangan pangan. Dengan mematuknya secara kasar, atau mungkin hanya menyeret leher adiknya dan mengusirnya dari sarang. Burung bubis berkaki biru adalah penonton pasif dalam konflik antar saudara ini. Mereka tidak campur tangan dalam perjuangan anak mereka, bahkan pada titik siblisida. Mereka bahkan mempermudah kematian anaknya yang lebih muda dengan menjaga perbedaan ukuran anaknya. Mereka memperkuat tingkatan anak dengan memberi anak yang dominan lebih banyak makanan. Dengan hal ini, dapat disimpulkan bahwa pengurangan anak lebih menguntungkan bagi keselamatan hidup hewan ini. Warna biru pada kaki berselaput burung bubis berkaki biru ini berasal dari pigmen karotenoid yang diperoleh dari diet ikan segar. Karotenoid berfungsi sebagai antioksidan dan perangsang fungsi kekebalan tubuh, menunjukkan bahwa pigmentasi karotenoid merupakan indikator keadaan imunologis individu. Kaki biru juga menunjukkan kondisi kesehatannya. Burung bubis yang secara eksperimental kekurangan makanan selama 48 jam mengalami penurunan kecerahan di kaki karena pengurangan jumlah lipid dan lipoprotein yang digunakan untuk menyerap dan mengangkut karotenoid. Kecerahan kaki menurun seiring bertambahnya usia, jadi betina cenderung memilih pejantan yang masih muda dengan kaki yang lebih cerah, karena memiliki kesuburan dan kemampuan dan kepedulian yang lebih besar untuk merawat anak. Pejantan juga mengukur kemampuan reproduksi pasangan dan menentukan seberapa besar kepedulian mereka terhadap anak mereka. Karena betina yang menghasilkan telur yang lebih besar tentu saja memiliki mutu genetik yang baik, sehingga tidak sia-sia mereka untuk merawat anak mereka sampai tumbuh dewasa. Fakta unik lainnya burung bubis berkaki biru, meski hidup berkelompok, mereka masih cukup teritorial. Pejantan khususnya cukup protektif terhadap sarangnya. Mereka akan berjalan berputar di sekitar area kecil mereka dan melambaikan kaki mereka yang besar, memberi isyarat kepada pejantan lain bahwa lahan mereka telah ditempati. Mata kuning bubis berkaki biru menghadap ke depan, memberi mereka penglihatan binokular. Penglihatan mereka yang tajam membantu mereka melihat sekelompok ikan di perairan gelap di bawah. Dan kakinya yang besar juga digunakan saat membesarkan anaknya. Para induk terlihat menutupi anak-anak mereka dengan kaki berselaput untuk melindungi mereka dari hawa dingin. Saat bersarang, burung bubi berkaki biru betina terus-menerus menghadap matahari sepanjang hari, sehingga sarangnya dikelilingi oleh kotoran yang disebut guano. Hal ini untuk menghindari predator mengenali telur-telur yang akan menetas. Burung bubis berkaki biru tidak dianggap terancam punah saat ini, namun perubahan iklim dan kekurangan makanan dapat menyebabkan penurunan populasi mereka di masa depan. Itulah fakta-fakta unik dan menarik burung bubis berkaki biru atau blue-footed boobies, versi diklik saja. Jadi,
Apa nih pendapat kamu tentang burung ini? Silahkan, share pendapatmu di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.